sudah sampai di ini ya, kita mau mengecek apakah suatu pernyataan ini adalah tautologi atau kontradiksi ya. Tautologi itu artinya dia itu benar untuk semua kasus. Artinya dia itu benar, misalnya kalau seandainya kita ketemu pada saat misalnya P-nya true, Q-nya true, nah apakah dia juga berlaku ya, makanya di sini dia true untuk semua kasus ya. Jika P-nya true, Q-nya true, P-nya true, Q-nya false ya. P-nya false, Q-nya true, P-nya false, Q-nya false, maka dia nilainya itu benar untuk semua kasus, makanya disebut dengan tautologi. Ini ya, proposisi majemuk disebut tautologi jika dia benar untuk semua kasus. Nah, jadi proposisi majemuk disebut dengan kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Nah, ini ya, salah untuk semua kasus. Nah, ini false untuk semua kasus. Kemarin saya sudah kayaknya saya sudah ngirimkan ke R1, R3 kemarin saya kasih rekaman kuliah ya. Mungkin ada yang kemarin saya minta ke perwakilan R3 atau perwakilan R1 gitu untuk nge-share ke R2 mengenai rekaman materi minggu lalu ya, karena waktu kuliah R2 saya nggak sempat nge-record, jadi pas kuliahnya R1, R3 saya record ya. Udah sampai nggak rekamannya ke R2? Halo? Udah sampai belum gak? Mungkin Bu. Belum ya? Belum Bu. Oh, nanti Waduh. Waduh, itu Pak ID. Atau jangan-jangan dia nggak kenal lagi ya sama R2. Jadi mungkin ada anggota R3 yang dia lupa. Mungkin dia nggak kenal kali sama R2. Nanti saya kirim lagi link rekaman kuliah yang minggu lalu ya. Mungkin bisa diulang-ulang kembali. Nah, kita lanjutkan ya materi kita. Kita akan mengecek dua buah proposisi majemuk, apakah dua buah proposisi ini memiliki nilai yang sama, artinya dia memiliki makna, memiliki nilai yang semakna ya. Misalnya seperti ini, kita punya proposisinya ini adalah negasi dari P dan Q, apakah dia itu semakna atau senilai dengan negasi P atau negasi Q ya. Saya gambarkan di sini lagi. Nah, misalnya kita punya proposisi ya, di sini proposisi kita adalah kita punya negasi P dan Q. Kemudian kita juga punya proposisi majemuknya di sini negasi P atau negasi Q. Nah, kita ingin membuktikan apakah proposisi ini sama proposisi itu nilainya sama nggak, semakna nggak sih sebenarnya? Nah, apakah nilai dia itu semakna atau enggak ya? Misalnya, apakah proposisi ini sama proposisi itu memiliki nilai yang semakna atau enggak? Nah, kita akan mengeceknya. Bagaimana sih cara kita mengeceknya? Nah, melalui tabel kebenaran ya, kita ingin mengecek kalau seandainya hasil akhirnya itu nilainya sama, berarti dia itu adalah proposisi ini memiliki nilai yang sama ya, artinya dia semakna. Jadi negasi P dan Q sama yang ini negasi P atau negasi Q itu memiliki nilai yang semakna. Yaitu apakah semakna atau tidak. Nah, bisa kita cek dengan menggunakan tabel kebenaran. Oke, kita cek ya satu-satu. Berarti kita perlu apa saja sih kita perlunya? Berarti di sini kita perlu P yang ya. Ya, apa saja yang kita perlukan? Di sini adalah P dan ya. Oke, selanjutnya adalah ini. Tapi kalau seandainya kita bisa langsung, ya nggak apa-apa bisa langsung. Tapi karena saya sulit ya, makanya saya perlu bantuan 3 tabel seperti ini. Nah, jadi di sini kita bikin kasusnya ya. Jadi di sini
Jika P-nya true, Q-nya true. Jika P-nya true, Q-nya false. Jika P-nya false, Q-nya true. Jika P-nya false, Q-nya false. Nah, oke, masih ingat ya? Oke, bantu saya coba. Nah, ini P dan Q. Gimana nih jika P-nya true, Q-nya true, kalau P dan Q hasilnya adalah true ya? True. Oke. Jika P-nya true, Q-nya false, maka kalau P dan Q hasilnya False. false. Ya? False. Itu juga false ya? False juga. Nah, berarti di sini kita perlu adalah negasi ya, negasi. Berarti tinggal kita komplementkan ya, kita negasikan. Berarti kalau yang P dan Q ini hasilnya di sini true, berarti kalau negasinya adalah false ya. False. True, di sini true, di sini true, di sini true. Oke, nah selanjutnya kita ingin mengecek yang ini lagi nih, yang negasi P atau negasi Q. Oke, kita bikin lagi tabelnya. Di sini P, sini Q. Apalagi yang kita perlukan ya? Negasi P, negasi Q, kemudian negasi P atau negasi Q ya. Oke, nanti kita bikin ini ya kasusnya. P-nya true, Q-nya true, B-nya true, Q-nya false, B-nya false, Q-nya true, B-nya false, Q-nya false ya. Oke, berarti kita punya P, kita sini butuh negasi P, berarti ya kebalikan dari nilai P tadi ya. Berarti kalau di sininya true, maka di sininya false ya. Sininya true, sininya false, sininya false, berarti kebalikannya adalah true ya. Di sininya false, berarti negasinya adalah true. Oke, juga begitu juga dengan Q ya. Nah, nilai Q sini true, berarti negasinya adalah false. Di sini nilai Q-nya adalah false, berarti negasinya adalah true ya. Kemudian di sini nilai Q-nya adalah true, maka di sini adalah false ya. Di sini nilai Q-nya false, maka negasinya adalah true. Oke, kita sudah punya tabel bantuan kita. Nah, sekarang kita ingin melihat hasil dari negasi P atau negasi Q. Nah, kita punya di sini negasi P, kita punya di sini negasi Q. Ya, kalau kita ataukan, coba bantu saya. Berarti di sini kalau di sininya false, di sini false, maka ya dia adalah false. False. Ya. Di sininya false, di sininya true. Kalau diataukan jadi True. true. Oke. Di sininya true, di sininya false. Kalau diataukan True. true ya. Oke. Di sini true, maka dia true. True. Oke. Coba lihat hasil akhirnya. Ini hasil akhirnya ya. Ini hasil akhirnya. Sama kan hasil akhirnya sama ya? False, true, false, true. Sama. Makanya kalau hasil akhirnya sama, ini sama, artinya proposisi ini ya, proposisi dari negasi P dan Q ini, terus kita punya proposisi negasi P atau negasi Q. Nah, kalau kita lihat hasilnya sama, artinya bahwa proposisi itu sebenarnya dia proposisi ini sama proposisi yang ini artinya dia itu memiliki nilai yang sama ya, nilai yang semakna. Seperti itu. Nih. Kalau kita jadikan bahasa ya, misalnya proposisi P, misalnya P itu adalah Andi ganteng ya. Andi ganteng. Andi kaya misalnya kan. Nah, kalau kita bikin bahasanya untuk ini ya, negasi P dan Q itu sama aja dengan kalimatnya seperti ini. Tidak benar, nah ada negasi ya depannya ya. Jadi di sini kalimatnya menjadi tidak benar Andi itu ganteng maupun kaya. Nah, itu maknanya ya. Kalau negasi P dan Q itu sama dengan artinya adalah tidak benar
Andi itu ganteng maupun kaya. Artinya kan Andi itu nggak ganteng dan nggak kaya, itu maksudnya. Nah, kalau kita pakai yang proposisi yang ini ya, negasi P atau negasi Q ya, sama aja jadinya Andi tidak ganteng atau Andi tidak ganteng ataupun kaya ya, seperti itu. Andi tidak ganteng atau tidak kaya ya. Sama. Jadi kan maknanya sama aja ya kan. Intinya bahwa Andi itu tidak ganteng dan tidak kaya. Nah, sama aja maknanya seperti itu. Jadi kalau seandainya kita diberikan suatu proposisi atau suatu kalimat ya, kalau proposisinya seperti ini ya gampang aja kita cek pakai tabel kebenaran. Nah, kalau seandainya kita diberikan suatu kalimat ya, kalau kita berikan suatu kalimat, misalnya semakna nggak sih? Misalnya tidak benar Andi itu ganteng maupun kaya. Terus ada juga kalimat yang Andi itu tidak ganteng dan tidak kaya. Apakah semakna atau enggak ya? Kita pikir semakna enggak ya? Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita transformasikan kalimat ini dalam bentuk notasi simboliknya ya, ini notasi simboliknya. Kemudian baru kita cek pakai tabel kebenaran. Nah, ini tabel kebenaran. Terus kita cek, oh ternyata hasil akhirnya itu sama loh. Oh, artinya proposisi tadi atau kalimat yang tadi itu memiliki nilai yang semakna ya, seperti itu. Oke. Nah ya. Ini ya. Nilai semakna. Nah, nanti kita akan belajar mengenai hukum-hukum logika ya. Jadi yang tadi itu yang negasi P dan Q sama dengan negasi P atau negasi Q itu tuh namanya hukum De Morgan. Nanti kita akan pelajari hukum-hukum logika. Nah, sekarang yang kita pelajari itu adalah kita ingin melihat apakah suatu proposisi itu memiliki nilai yang semakna atau tidak melalui tabel kebenarannya. Ini tabel kebenaran ya. Ini kita lihat hasilnya. Oh, hasilnya sama ya. Hasilnya sama ya, berarti yaitu semakna. Ini dia hukum-hukum logika. Nah, ini hukum-hukum logika ya. Bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami ya. Kalau kalian paham, pasti menjadi hafal gitu. Kalau seandainya dihafal ya, kalau nggak ngerti maknanya, ya pasti lupa gitu kan. Ini adalah hukum-hukum logika ya, bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah hukum identitas. Nah, jadi hukum identitas itu adalah misalnya ini ya, misalnya kita punya proposisi, kalau kita ataukan dengan sesuatu yang false atau salah, maka hasilnya adalah proposisi itu sendiri. Nah, seperti itu maknanya ya. Misalnya kalau kita punya proposisi, kita dankan dengan sesuatu yang true, maka hasilnya adalah semakna dengan proposisi itu sendiri. Yang kedua adalah hukum nul atau hukum dominasi. Jadi misalnya gini, jika kita punya proposisi, kita dankan dengan sesuatu yang salah ya, yang false, maka hasilnya adalah false. Kemudian jika ada proposisi, kita ataukan dengan sesuatu yang true, maka hasilnya adalah true. Nah, ya kalian pahami aja seperti itu. Ini ada hukum negasi ya, hukum negasi misalnya ini ya, hukum kita punya suatu proposisi, kalau kita ataukan dengan negasinya, maka hasilnya adalah true. Nah, ini juga jika kita punya proposisi, kalau kita dankan dengan negasinya, maka hasilnya akan false ya, nilainya itu semakna dengan false. Kalau ini kita punya proposisi, kalau kita ataukan dengan negasinya, maka hasilnya itu semakna dengan true. Nah, seperti itu ya. Jadi ya mungkin
pada saat sekarang belum paham, tapi ya mungkin kalau diulang-ulang mungkin akan paham maksudnya seperti apa. Nih, ada hukum idempoten. Jadi di sini misalnya ada proposisi yang sama ya, misalnya P atau P. Jadi ada proposisi yang sama, kita ataukan, maka hasilnya itu semakna dengan proposisi itu sendiri. Contohnya seperti ini. Saya makan nasi atau saya makan nasi. Ya sama aja kan hasilnya dengan proposisi makan nasi gitu kan. Misalnya kita punya proposisi P. P itu adalah makan nasi. Kemudian kita bikin proposisi majemuknya seperti ini nih. P atau P. Saya makan nasi atau saya makan nasi, ya sama aja maknanya dengan saya makan nasi, ya itu gitu kan. Terus ini, saya makan nasi dan saya makan nasi, ya semakna dengan ya saya makan nasi gitu. Nah itu ya hukum idempoten. Jadi kalau ada proposisi yang sama, kita ataukan atau kita dankan, ya hasilnya semakna dengan proposisi itu sendiri ya. Kemudian ada hukum involusi. Nah, negasi ganda. Negasi ganda itu artinya ya dia sendiri ya. Saya tuliskan lagi. Nah ya, tadi ya namanya hukum involusi atau negasi ganda. Nah, misalnya saya punya ini negasi lagi. Nah, misalnya kita punya P itu proposisinya tadinya makan nasi. Makan nasi. Kalau kita bikin kalimatnya, berarti ini kan sama aja dengan tidak benar saya tidak makan nasi. Nah, kalau begini kan, kalau sesuai dengan kalimatnya ya, sesuai dengan notasi simboliknya, berarti kan tidak benar saya tidak makan nasi. Artinya sama aja saya makan nasi, ya kan? Nah, makanya berarti maknanya ya saya makan nasi. Nah, makanya tadi ya hukum negasi ganda, hukum involusi tadi, negasi kalau ada negasi ganda ya, ada negasi berarti ya semakna dengan proposisi itu sendiri. Seperti itu. Itu maknanya ya. Kalau yang tadi apa sih yang hukum idempoten tadi ya, misalnya P atau P semakna dengan P itu sendiri, iyalah ya. Misalnya tadi saya punya proposisi tadi ya, makan nasi, saya makan nasi atau makan nasi. Ya, ini kan maknanya sama aja dengan makan nasi gitu. Nah, makanya gitu ya. Nih, kalau itu dia hukum idempoten tadi. Ya seperti itu, banyak ya tadi bukan diulang-ulang ya, kalau dilihat sekilas agak bingung juga sih gitu kan, tapi ini ya kalau udah diulang-ulang ya pasti ngerti. Tadi hukum idempoten, kemudian hukum involusi. Nah ini ada hukum absorpsi ya, ada hukum absorpsi seperti ini. Ini hukum absorpsi P atau P dan Q, hasilnya sama aja dengan P ya nih. P dan P atau Q sama aja dengan P ya. Kemudian ada hukum komutatif ya. Seperti ini, P atau Q ya maknanya sama aja dengan Q atau P, sama kayak ini. 5 atau 3 atau 5 ya. Jadi hukum komutatif itu ya bisa dibolak-balik ya, P-nya duluan K atau Q-nya duluan, itu semakna ya. P atau Q ya semakna dengan Q atau P. P dan Q ya semakna aja dengan Q dan P. Kemudian ini ada hukum asosiatif ya. Hukum asosiatif itu apa ya? Ya, ini yang bisa dikeluar-keluarin itu loh. Mungkin pelajaran waktu SMP ya. Pelajaran waktu SMP mungkin nggak pernah ya. Tambahin lagi. Nih, hukum asosiatif. Hukum asosiatif. Ini sorry ya tulisan saya jelek. Ini susah kalau nulis di komputer itu ya.
P atau Q atau R, nah itu semakna aja dengan, nah ini bisa kita keluarkan Q-nya ya, hukum asosiatif, berarti di sini bisa jadi P atau Q atau R ya, asosiatif. P dan Q dan R. Ini semakna aja dengan, berarti bisa kita, Q-nya bisa dikeluarin ya, jadi P dan Q dan R, seperti ini. Nah, di sini juga ada hukum distributif. Kalau hukum asosiatif tadi kan bisa kita keluaran Q-nya. Dan di sini kalau hukum asosiatif itu diingat bahwa ini simbolnya sama ya, atau dan. Nah, kalau hukum distributif ini beda loh simbolnya ya, di sininya atau di sininya dan ya. Nah, bagaimana kita membuat hukum distributif? Oke, nah misalnya saya tulis lagi. Nah, hukum distributif sebenarnya tadi kita komutatif, kalau komutatif tinggal dikeluarin aja Q-nya ke depan karena dia kan simbolnya sama ya. Kalau ini hukum distributif di mana simbolnya itu berbeda, misalnya T atau Q dan R. Nah, ini kan simbolnya berbeda ya, ada atau, ada sama dan. Bagaimana kita membuat hukum distributifnya? Jadi dia itu semakna dengan ini. Dengan kita keluarkan Q-nya di sini P atau Q. Nah, di sini kan ada dan ya, dan nah, di sini ya dan P atau R. Nah, sini. Di sini proposisi awalnya sini P atau Q dan R. Nah, ini nih kalau kita menggunakan hukum distributif, dia itu akan semakna nilainya dengan ini nih. P atau Q, nah ini ada dan ya. Dan P atau R. Nah, sama juga nih kalau seandainya kita punya P dan Q atau R, itu sama aja dengan sini P dan Q atau P dan R, seperti itu. Ya, nanti diulang lagi belajarnya ya, dilihat-lihat. Karena kalau sekarang pasti bingung gitu ya, diulang-ulang aja. Kemudian tadi kita sudah sedikit membahas mengenai hukum De Morgan ya, De Morgan. Nah, ini hukum De Morgan. Ada negasi ya, misal tadi kita udah mengecek ya, apakah negasi P dan Q itu semakna nggak sih dengan negasi P atau negasi Q, semakna nggak? Oh, ternyata semakna. Dengan kita cek tadi tabel kebenarannya tadi, tabel kebenaran tadi ya, wah nilainya sama. Nah, sehingga hukum De Morgan itu, nah ini ya, negasi P dan Q itu semakna aja dengan negasi P atau Q. Nah, kita lihat ya, bagaimana sih bisa membentuknya. Nah ya, di sini kita punya hukum De Morgan ya, De Morgan. Misalnya kita punya negasi dari P dan Q. Kenapa dia itu bisa semakna dengan negasi P atau negasi Q ya? Nah, kita lihat negasi. Nah, jadi di sini ada P, P-nya itu kita negasikan ya, negasi P. Dan itu kan kalau dinegasiin jadi atau ya. Nah, jadi atau di sini Q itu negasikan. Nah, sehingga dia itu semakna. Seperti itu. Sama juga nih dengan tadi ya, negasi P atau Q. Nah, dia itu semakna dengan P-nya kita negasiin, negasi P jadinya, ataunya kita negasiin jadi dan. Kemudian Q-nya kita negasikan jadi negasi Q. Nah, sehingga negasi dari P atau Q itu memiliki makna yang sama dengan negasi P dan
negasi Q, seperti itu. Nah, ini ya. Itu tadi ya mengenai hukum logika, mungkin tidak untuk dihafal, tapi harus dipahami. Kalau paham pasti ngerti ya. Dihafal gitu pastinya. Nah, tadi kita bisa melakukan pengecekan apakah suatu proposisi ini semakna atau tidak melalui tabel kebenaran ya. Tadi melalui tabel kebenaran lumayan gampang ya, kita hanya melihat hasil akhir dari proposisi itu apakah nilainya sama atau enggak dengan proposisi yang lainnya. Kalau dia sama berarti dia semakna. Nah, kita bisa juga menunjukkan bahwa suatu proposisi ini sama nggak dengan proposisi yang lainnya dengan menggunakan hukum-hukum logika tadi ya, dengan menggunakan bantuan hukum logika tadi. Kita bisa kita lihat ya di sini. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, kita punya P dan P atau Q, apakah dia itu semakna nggak dengan P ya? P dan P atau Q, apakah dia itu semakna dengan P atau tidak? Nah, bisa kita menggunakan hukum identitas, hukum-hukum logika yang memang pembuktian untuk ini itu memang memerlukan memerlukan latihan dan keseringan latihan gitu. Jadi kita sudah paham, misalnya, oh kalau bentuknya seperti ini, kira-kira hukum apa ya yang bisa kita gunakan? Oke, kita coba ya. Nah, misalnya saya tadinya di contohnya saya punya P dan P atau Q, apakah dia itu semakna nggak dengan P? Apakah dia itu semakna nggak dengan P ya? Nah, bagaimana sih caranya ya kita mau membuat apakah yang nilai ini proposisi P dan P atau Q yaitu semakna dengan P. Nah, yang pertama kita buat dia ya. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita menghilangkan Q. Bagaimana cara kita menghilangkan Q? Nah, kita lihat dulu. Ini kan ada dua ya, ada dalam kurung ini ada dua dan dia ini sendiri ya. Nah, kita bikin P ini bisa memiliki seperti ini, ada dua ya. Berarti P itu kita gabungkan dengan apa ya supaya nilainya itu tetap P, tapi dia itu bisa berdua. Nah, berarti seperti ini. P itu kita ataukan dengan false. Nah, saya balik lagi ke hukum logika ya, misalnya. P itu akan bernilai P, yaitu satu proposisi, dia itu akan bernilai proposisi itu sendiri jika dia itu kita gabungkan, kita ataukan dengan sesuatu yang false ya, kita gabungkan dengan sesuatu yang false. Oke, nah makanya tadi mungkin kalian belum paham, tapi nggak apa-apa, ikutin aja. Makanya tadi ini kan saya ingin membuat bentuknya itu, dan itu seimbang. Kalau di sini kan P-nya itu ada temannya. Nah, kalau di sini kan P-nya sendiri. Nah, saya ingin menggabungkan dia dengan sesuatu, tapi nilainya itu tidak berubah, tetap P. Nah, jadi makanya saya ubah bentuknya menjadi P atau false. Kan P atau false itu kan nilainya tetap P itu sendiri, ya kan? Nah, oke. Jadi kan P atau false kan hasilnya ya tetap P itu sendiri. Oke, kita dankan dengan ini ya, P atau Q.
Oke. Nah, ini kita menggunakan yang namanya ini ya, hukum identitas. Hukum identitas. Kenapa tadi ya? Ini hukum identitas ya, karena suatu proposisi kalau kita ataukan dengan false ya, hasilnya proposisi itu sendiri. Nah, saya di sini menggunakan hukum identitas di sini. P atau false ya, hasilnya ya P itu sendiri. Jadi bentuknya itu masih semakna ini. Nih, bentuknya ini ya sama dengan bentuknya yang ini ya. Karena P kalau kita ataukan dengan false ya, hasilnya ya P itu sendiri. Selanjutnya, apalagi nih yang bisa kita gunakan ya, karena kan tujuan kita adalah kita ingin buktikan bahwa proposisi itu hasilnya tuh semakna dengan P. Berarti kita akan membuang apa nih kira-kira? Kita akan membuang F dan Q ya, F dan Q ini. Oke, kita gunakan hukum distributif. Ingat ya, hukum distributif tadi ya. Nah, hukum distributif itu sama aja dengan sini P atau F dan Q ya kan? Nah, bentuk P atau F dan Q itu sama aja nih, yang ini nih. Yang ini itu sama aja kan bentuknya dengan yang ini kan. Kita ubah aja dia menggunakan hukum distributif. Nah ya, kalau kita mau melakukan pembuktian apakah suatu proposisi itu nilainya sama atau tidak, dan yang menggunakan hukum ini ya paling utama ya kalian harus paham dulu ya hukum tadi seperti apa, yang tadi maknanya seperti apa, baru bisa kita gunakan. Oke. Nah, sudah terbentuk ya, tadi kita menggunakan hukum distributif, jadi sebenarnya yang itu aja sama aja bentuknya dengan yang ini ya. Nah, ini jadinya P atau false dan Q. Nah, ada lagi nih hukum yang bisa kita gunakan adalah hukum nol ya. Hukum nol. Nah, hukum nol, ingat jika ada saya balik lagi ke hukum lagi ada tadi di hukum nol ya. Jika suatu proposisi kita dankan dengan sesuatu yang false, maka dia false ya nih. Ada suatu proposisi kita dankan dengan sesuatu yang false, maka dia akan false. Di hukum nol. Nah, ini ya. Ada suatu proposisi kita dankan dengan sesuatu yang false, maka dia akan false di sini. Nah, kita menggunakan hukum nol. Hukum nol. Nah, sekarang dia seperti ini. Nah, kita sudah tahu ya, sudah nampak kan bentuknya, sekarang hasilnya adalah P atau false. Berarti kita bisa menggunakan hukum identitas lagi nih. Suatu proposisi kalau kita ataukan dengan sesuatu yang false, maka hasilnya adalah proposisi itu sendiri. Nah, sehingga semaknya kan? Nah, sehingga proposisi yang ini yaitu hasilnya sebenarnya P juga sebenarnya. Nah, makanya dia semakna seperti itu. Mungkin di awal agak sulit ya, karena kalian harus memikirkan ini hukum apa sih cocoknya ya, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke slide. Nih ya. Tadi awalnya seperti ini. Proposisinya adalah ini P dan P atau Q. Nah, kita bentuk kira-kira bentuknya seperti apa ya yang bisa menghasilkan nanti ujung-ujungnya itu adalah P. Kita coba. Bisa nih saya menggunakan hukum identitas ya, karena di sini P-nya ada temennya, ada Q. Ini P-nya sendiri, saya mau bikin P-nya itu berdua. Berarti di sini saya ataukan aja dengan false, karena
suatu proposisi kalau kita ataukan dengan false ya hasilnya ya proposisi itu sendiri, sehingga saya tidak menghilangkan makna ya berarti. Jadi saya menggunakan hukum identitas sehingga proposisi ini bentuknya akan sekarang seperti ini. Nah, selanjutnya karena kan saya ingin menghilangkan false dan key ini ya. Kira-kira hukum apa yang akan saya gunakan? Oh, saya ingat hukum distributif. Oke. Yang bentuknya tadi seperti ini, saya gunakan hukum distributif sehingga hasilnya seperti ini. P atau false dan key. Nah, kita lihat lagi. Wah, sesuatu yang didankan dengan false, maka hasilnya adalah false. Jadi saya menggunakan hukum nongol ya. Nah, kemudian bentuknya jadi seperti ini lagi nih. P atau false. Saya ingat ya dengan menggunakan hukum identitas bahwa sesuatu proposisi kalau saya ataukan dengan false maka hasilnya itu adalah proposisi itu sendiri. Nah, sehingga benar nih ya bentukan yang ini itu sama aja dengan nilainya adalah P, sehingga terbukti ya ini ya P dan P atau Q itu nilainya sama dengan P seperti itu. Oke, kita coba lagi dengan kita coba lagi ya dengan contoh yang lain lagi. Di sini saya punya P atau negasi P atau Q, apakah dia itu semakna dengan P atau negasi Q? Nah, oke. Kira-kira apa yang perlu, yang bisa kita, hukum apa yang bisa kita gunakan sehingga bentukan yang ini itu adalah semakna dengan yang ini. Kita ingin membuktikan bahwa proposisi ini semakna dengan ini. Oke, kira apa ya? Kita lihat dulu apa yang ingin kita hilangkan tadi P ya. Oke, saya lihat apa yang bisa kita gunakan. Oke, kita gunakan hukum De Morgan dulu ya. Berarti bentukannya sekarang menjadi, ingat ya hukum De Morgan. Di sini ada negasi, berarti di sini negasi P, ya P-nya kan dinegasiin ya. Kemudian yang atau ini kita negasiin, jadi dan. Kemudian Q ini kita negasikan, jadi negasi Q ya. Ini kita menggunakan hukum De Morgan. Hukum De Morgan. Nah, apalagi nih yang bisa kita gunakan ya? Tujuannya adalah kita ingin P-nya itu jadinya cuma satu nih. Kira-kira apa ya? Oh, kayaknya nih bisa nih menggunakan hukum distributif ya. Kalau bentuknya seperti ini kan bisa ya kita bikin dia hukum distributif. Sehingga ini jadinya P atau negasi P dan P atau negasi Q. Ini kita menggunakan hukum distributif ya. Hukum distributif. Oke. Apalagi nih yang kita bisa nih? Apalagi kira-kira? Ini ya. Ini yang bisa ya kita lihat. Nah, kita balik lagi ke slide yang tadi yang hukum logika ya. Di sini ada namanya hukum negasi tadi. Jika suatu proposisi kita ataukan dengan negasinya, maka hasilnya true. Nah, jika sesuatu proposisi kita dankan dengan negasinya, maka hasilnya adalah false. Nah, oke. Tadi kan kita sudah punya bentuknya. Suatu proposisi kita ataukan dengan negasinya,
maka hasilnya adalah true ya ini. Jika suatu proposisi kita ataukan dengan negasinya, maka hasilnya adalah true ya. Oke, sekarang bentuknya jadi seperti ini. Tadi kita menggunakan hukum apa namanya? Hukum negasi ya. Negasi. Oke, nah sudah terlihat ya. Sudah terlihat sekarang kita punya T dan P atau negasi Q. Nah, ini sudah terlihat nih. Sudah terlihat kayaknya betul nih yang kita kerjakan. Kemudian masih ingat nggak? Jika suatu proposisi kita dankan dengan sesuatu yang true, maka hasilnya adalah proposisi itu sendiri. Nah, coba lagi ke slide. Lihat ya nih. Jika ada proposisi kita dankan dengan sesuatu yang true, maka hasilnya adalah proposisi itu sendiri ya. Jika ada suatu proposisi kalau dia itu atau dengan yang false, maka hasilnya proposisi itu sendiri. Nah, kita balik lagi. Jika ada suatu proposisi didankan dengan sesuatu yang true, maka hasilnya adalah proposisi itu sendiri. Nah, ini ya. Ada suatu proposisi kita dankan dengan yang true, maka hasilnya adalah proposisi itu sendiri. Maka hasilnya adalah P atau negasi Q. Kita menggunakan hukum identitas. Nah, sehingga betul ya yang kita kerjakan ini, maka proposisi ini P atau negasi dari P atau Q itu semakna dengan P atau negasi Q. Nah, ini ya, ini hasil akhirnya ini. Ternyata dia semakna dengan ini. Nah, melakukan pembuktian dengan menggunakan hukum logika ini, kita memerlukan tadi ya kemampuan untuk melihat hukum apa yang bisa digunakan. Nah, kalau seandainya di tengah jalan kok kita stuck ya, misalnya kita stuck, kok nggak terbentuk ya ini hasilnya, kok nggak semakna. Ada dua kemungkinan. Soalnya memang salah atau kitanya yang salah seperti itu. Nah, itu ya. Memang lebih gampang melakukan ini ya pembuktian dengan menggunakan tabel kebenaran, lebih gampang ya ketimbang dengan menggunakan hukum logika. Tapi dua-duanya bisa digunakan. Tapi kita harus mempunyai kemampuan ya. Jadi menggunakan hukum logika juga bisa untuk membuktikan suatu proposisi. Kemudian menggunakan tabel kebenaran pun juga bisa ya. Jadi kita dua-duanya harus bisa. Jadi sulit Bu menggunakan hukum logika. Iya sulit ya. Jadi makanya banyak berlatih ya. Kuncinya itu berlatih. Ini perlu berlatih ya. Dan harus tahu dulu mengenai hukum-hukum ini ya. Jadi kita tahu hukum apa kira-kira yang bisa kita gunakan. Oke, ini ya. Ini tadi. Kita harus menggunakan hukum De Morgan yang tadinya ini, sehingga bentuknya ini ya jadinya negasi P dan negasi Q. Awalnya bentuknya seperti ini, kita bisa menggunakan hukum distributif ya, kita bisa menggunakan hukum distributif. Jadi di sini negasi P-nya dikeluarin, kemudian dan di sini P atau negasi Q. Nah, kita lihat lagi. Oh, ini kayaknya bisa nih, P atau negasi P. Suatu proposisi kalau kita ataukan dengan negasinya, maka hasilnya adalah true. Makanya di sini yang nilai ini itu sama aja dengan nilai true. Nah, kemudian ingat lagi nih, suatu proposisi kalau kita dankan dengan true, maka hasilnya adalah proposisi itu sendiri. Nah, makanya hasilnya ini adalah ini ya. P atau negasi Q, seperti itu. Banyak berlatih ya. Nah, ini ada latihan. Diberikan pernyataan tidak benar bahwa dia belajar algoritma, tetapi dia
tidak belajar matematika. Nyatakan pernyataan di atas dalam notasi simbolik ekspresi logika. Kemudian pertanyaan kedua, berikan pernyataan yang ekivalen secara logika dengan pernyataan tersebut. Gunakan hukum De Morgan. Nah ini ya. Tadi kita punya proposisi majemuknya ini ya. Tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. Jadi kalau kita bertemu ada pernyataan seperti ini, kita bikin dulu nih proposisinya, P-nya apa, Q-nya apa. Kalau kita lihat di sini kan cuma ada dua pernyataan ya. Dia belajar algoritma, dia belajar matematika. Nah, kita bikin dulu nih. Kita misalkan P, dia itu belajar algoritma, Q, dia belajar matematika. Meskipun pernyataannya ini menggunakan kata-kata tidak, tapi kita bikin proposisinya itu adalah standarnya itu adalah bahasa kalimat yang positif ya. Nih, dia belajar algoritma, dia belajar matematika. Jadi kalau kita bikin proposisi tunggalnya itu adalah kalimatnya adalah kalimat yang positif. Meskipun tadi kalimatnya ini ada mengandung kata-kata tidak ya, tapi kita bikin permisalan proposisi tunggalnya itu dengan kalimat yang positif nih. Dia belajar algoritma, dia belajar matematika. Nah, kalau kita notasikan simbolik, jadi seperti ini. Dia tidak benar bahwa dia belajar algoritma, tetapi tidak belajar matematika. Sehingga seperti ini jadinya. Tidak benar berarti ada negasi ya di depannya. Kalau ada kata-kata tidak benar, berarti itu kita sematkan negasi di dalam kalimat itu kita sematkan negasi di sini. Negasi. Kemudian dia belajar algoritma, berarti P. Tetapi tidak, jadi tetapi itu bisa juga dan ya, dan. Tapi tidak belajar matematika. Negasi Q. Karena Q itu adalah belajar matematika, berarti tidak belajar matematika, berarti di sini adalah negasi Q. Nah, sehingga ini ya, simbolnya seperti ini. Tidak benar, nih ada negasi kan. Dia belajar algoritma, P, tetapi tidak belajar matematika, dan negasi Q. Nah. Kemudian katanya kita disuruh cari ekivalensinya ya, yang pernyataannya semakna. Berarti kita punya simbolnya seperti ini, notasi seperti ini. Berarti kalau yang semakna, kita gunakan aja hukum De Morgan. Berarti di sini P-nya kita negasi kita ini ya, kita keluarkan negasi P, dan ini kita keluarkan, kalau dan kita negasikan jadi atau ya, atau sini jadinya atau. Negasi Q kalau kita negasikan lagi jadi Q sendiri, sehingga yang ini semakna dengan negasi P atau Q. Seperti itu. Nah, dengan kata lain ya, dia itu semakna dengan dia tidak belajar algoritma atau belajar matematika. Nah, itu pernyataan yang ini tadi semakna dengan pernyataan ini. Seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi bahasa mungkin kita bingung ya. Nah, makanya tadi kita perlu membuktikan dengan menggunakan tabel kebenaran atau dengan hukum-hukum tadi. Supaya kita tahu sebenarnya ini semakna atau tidak. Kalau kita lihat dari sisi bahasa mungkin kita agak bingung ya nih. Tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. Nih, ada lagi nih. Dia tidak belajar algoritma atau belajar matematika. Karena kita tuh bingung. Sebenarnya semakna atau enggak ya. Makanya tadi caranya adalah dengan menggunakan tabel kebenaran atau dengan menggunakan hukum logika untuk membuktikan bahwa proposisi ini tuh semakna atau tidak. Oke, nah tadi kita sudah belajar ya mengenai pengecekan hukum logika. Sekarang kita kenalan yang dengan namanya implikasi. Implikasi itu jika maka. Jika maka, nah P itu disebut dengan hipotesis, Q itu disebut dengan konklusi. P itu sebagai hipotesis atau premis ya, atau namanya macam-macam, ada antecedent, premis, kondisi. Q itu disebut dengan konklusi. Jika P maka Q, bacanya seperti ini.
Jika P, maka Q. Jika hari hujan, saya bawa payung. Jika hari hujan, maka bawa payung. Nah, seperti itu ya. Notasinya jika P, maka Q. Contoh implikasi. Nah, jika saya lulus ujian, maka saya dapat hadiah dari ayah. Sekali lagi nih, jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm bunyi. Jika Anda tidak daftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Nah, itu contoh dari implikasi ya. Nih, yang ini disebut dengan premis, yang ini disebut dengan konklusi ya. Bagaimana dengan tabel kebenarannya? Nah, tabel kebenaran implikasi itu, dia ini agak spesial dikit ya kalau yang tabel kebenaran implikasi. Dia itu akan bernilai true jika dua-duanya true atau yang P-nya true. Dia itu akan bernilai true jika dua-duanya true atau dua-duanya false atau jika Q-nya true. Mana ya ingatnya? Nah, susah juga sih ngingatinnya kalau P atau Q dan P dan Q tadi kan gampang ya mengingatnya. Nah, kalau P, jika P maka Q ini gimana ya ingatnya? Nih, penjelasan dengan contoh. Jika nilai ujian akhir Anda, ini ilustrasi ya, kalau kemarin kan P atau Q, P dan Q itu ilustrasinya soto banjar sate padang ya. Nah, kalau yang ini, kita bikin ilustrasi seperti ini, sudah dijelaskan ya di sini. Dosen, jika nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, maka akan mendapatkan nilai A untuk kuliah ini. Apakah dosen Anda akan mengatakan kebenaran atau dia berbohong? Jauh dari 4 kasus ini. Kasus satu itu nih, nilai ujian akhir Anda di atas 80, hipotesis benar ya. Kemudian Anda dapat nilai A, berarti konklusi benar, maka pernyataan dosen itu adalah benar. Nah, jika premisnya benar, konklusinya benar, maka pernyataan jika P maka Q itu adalah benar. Nah, ini ilustrasi seperti itu ya. Jika P-nya true, Q-nya true, maka ini ya, jika P maka Q-nya adalah true. Ilustrasi seperti ini. Nilai ujian Anda 80, Anda dapat nilai A, ya berarti konklusi benar ya, berarti pernyataan dosen benar. Kasus kedua, nilai ujian Anda itu 80, tapi Anda nggak dapat A. Nah, ini ya. Maka dosen itu bohong ya, katanya tadi jika kamu dapat 80, maka kamu akan dapat A. Nah, di sini. Kamu dapat 80. Nilai ujian kamu dapat 80. Kok nilai akhir kamu nggak dapat A? False. Maka pernyataan dosen itu adalah false di sini. Makanya false. Nih. Nilai ujian akhir Anda 80, tapi Anda nggak dapat A. Berarti pernyataan dosen tersebut adalah salah. Nah, ini ya. Anda dapat 80, kok nggak dapat A? Berarti pernyataan dosen tadi adalah salah. Kasus ketiga, Anda tuh nggak dapat 80, tapi Anda itu dapat A. Nah, dosen Anda tidak dapat dikatakan salah. Mungkin dia melihat kemampuan Anda secara rata-rata bagus, mungkin nilainya bagus. Nah, sehingga dia tidak ragu memberi nilai A. Nah, makanya sini Anda nggak dapat 80, tapi nilai Anda itu A. Nah, maka pernyataan dosen itu tetap benar. Kenapa? Karena ya mungkin aja dia itu lihat nilai dari nilai tugas atau nilai keaktifan seperti itu. Ini ilustrasi ya. Nih, nilai ujian akhir Anda di bawah 80. Anda nggak dapat nilai A. Dosen Anda benar, iya benar ya. Kamu nggak dapat 80, nilai kamu nggak A, ya berarti benar dosennya. Itu ilustrasi ya. Karena susah juga memahaminya kalau yang jika maka. Ini untuk nilai jika maka ya. Cara mengingatnya bagaimana? Ya ilustrasinya ini ya, ilustrasi yang ini. Kalau kemarin kan P atau Q, P dan Q itu yang saya ilustrasikan dengan suatu banjar sate padang. Kalau ini, kamu ikutin aja ilustrasi yang ini ya. Nah, perhatikan bahwa implikasi itu dipentingkan nilai kebenaran premis dan konsekuen bukan hubungan sebab akibat. Kita itu hanya ingin melihat
premisnya betul, konklusinya betul meskipun dia nggak nyambung. Contohnya seperti ini. 1 tambah 1 sama dengan 2, maka Paris ibu kota Prancis. Padahal nggak nyambung ya. Nah, tapi ini tetap betul gitu. Karena yang kita tinjau adalah premisnya betul ya. Jika 1 tambah 1 itu betul 2. Kemudian Paris ibu kota Prancis betul. Nah, makanya nilai kebenarannya adalah benar. Kita hanya meninjau nilai premisnya betul, nilai konsekuensinya betul, maka pernyataannya juga betul ya, seperti itu. Kita nggak lihat dia nyambung atau enggak gitu. Ini ya, jadi ada beberapa cara mengekspresikan implikasi ya. Jika P maka Q bisa kita ini ya, bentukan ini bisa kita sebut dengan jika P maka Q, atau ini ya, P mengakibatkan Q, Q jika P, P hanya jika Q ya. Ini berbagai macam cara kita menyebutkannya. Nah, ini ya contoh-contoh dari cara kita menyebutkannya. Yang pertama ini ya, jika hari hujan maka tanaman akan tumbuh subur. Es mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Ini cara-cara kita menyebutkan tadi ya. Nih. Jika P maka Q, P mengakibatkan Q, Q jika P. Ya. P syarat cukup untuk Q, Q syarat penuh bagi P. Ya, seperti itu. Nih. Orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos. Berarti ini Q-nya. Ini Q-nya, ini P-nya. Nih, kalau kata-kata jika itu di tengah ya, kalau ada kata-kata jika itu di tengah, maka Q-nya itu di depan, konsekuensinya itu di depan, premisnya di belakang. Kalau kata-kata jikanya di tengah. Kalau jikanya di depan, berarti di sini adalah premisnya, sini adalah konsekuensinya. Seperti itu. Kalau kata-kata jikanya di tengah, berarti di sini adalah konsekuensinya, berarti ini adalah premisnya. Seperti itu. Kemudian ada nih yang pakai P adalah syarat cukup untuk Q. Q adalah syarat perlu bagi P. Nah, kalau ada kata-kata syarat cukup, oh berarti P-nya yang depan nih. P syarat cukup untuk Q, Q itu syarat perlu bagi P. Seperti ini ya. Syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. Ingat tadi ya, kalau ada kata-kata syarat cukup berarti P-nya yang depan. Ya, jadi logika emang agak membingungkan ya. Jadi tolong, karena waktu kita belajar ini terbatas dan materinya banyak ya, tolong diulang-ulang kembali materi-materinya, dibaca-baca. Bisa juga cari sumber bacaan lain ya di YouTube banyak, gitu kan, bisa belajar mandiri. Jangan berharap dari kuliah saja ya, karena waktu kita terbatas juga ya. Dan kemampuan dosen untuk menjelaskan juga terbatas ya, dengan kondisi seperti ini, itu semua menjelaskannya via Zoom ya. Ya, jadi diharapkan bisa belajar mandiri ya. Nah, ini ada latihan, ubahlah proposisi di bawah ini dalam bentuk standar jika P maka Q. Misalnya kita punya di sini syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya dalam bentuk jika P maka Q ini ya. Syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. Ingat ya, jika P maka Q itu juga dapat dibaca dengan P syarat cukup untuk Q. Nah, jadi susun sesuai format. Percikan api dari rokok adalah syarat cukup agar pom bensin meledak. Ini ya, jadi tadi kita punya kalimat ini, syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. Nah, kita ingat bahwa jika P maka Q itu dapat juga dibaca dengan P syarat cukup untuk Q. Nah, kita susun lagi. Percikan api dari rokok adalah syarat cukup agar pom bensin meledak. Nih, P-nya itu adalah api memercik dari rokok. Q,
pom bensin meledak. Nah, jadi kalau kita ubah notasi standarnya jika P maka Q, maka jadinya seperti ini. Jika api membancing dari rokok, maka pom bensin meledak. Nah, ini ya, kita ubah bentuknya. Seperti itu. Oke, ini saya rasa perlu bisa dibaca sendiri ya cara merubah-merubahnya ini. Ini syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan. Kita tentukan dulu ya. Ini jika P maka Q bisa dibaca dengan Q syarat perlu untuk P. Nah, kita tentukan yang mana Q, yang mana P-nya sih. Ini ya. Q-nya itu adalah Indonesia mengontrak pemain asing kenamaan. P-nya itu adalah ikut Piala Dunia. Sehingga kalau kita ubah notasinya jadi seperti ini ya. Jika P maka Q jadi seperti ini. Jadi kita tentukan dulu yang ini ya, dari ini kita ubah dalam bentuk standar Q syarat perlu untuk P, kemudian kita tentukan yang mana Q, yang mana P-nya. Selanjutnya kita ubah bentuknya menjadi notasi standar jika P maka Q. Seperti itu. Nah, ini. Nyatakan pernyataan berikut. Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu jika Anda berusia di bawah 17 tahun, kecuali kalau Anda sudah menikah. Nah, tadi kan tadi ya, yang di atas tadi kita sudah melihat jika kalau ada kata-kata jikanya, kalau ada kata-kata jika di tengah, maka Q-nya itu adalah di depan ya. Kalau ada kata-kata jika di tengah, maka Q-nya itu adalah di depan. Nih. Ini ada kata-kata jikanya di tengah, berarti yang ini adalah Q. Berarti ini adalah P ya. Ini adalah ini. Ingat tadi bentuknya, kalau ada jika di tengah-tengah ini, berarti yang ini adalah Q. Ini adalah Q, ini adalah P. Nah, sehingga format dia ini adalah Q jika P. Kemudian kita susun ulang dalam bentuk standar ya. Kalau kita bentuk standar, maka kita ubah nih jadinya jika Anda berusia 17 tahun kecuali Anda sudah menikah, maka Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Nah, jadi yang tadi kita lihat formatnya, kemudian kita susun ulang dalam bentuk standar jika P maka Q biar lebih gampang. Makanya kalau kita punya kayak gini, kita lihat formatnya. Oh, Q jika P. Oke. Kita ubah lagi. Jadi jika P maka Q yang bentuk standarnya. Sehingga, nah ini ya, jadi sudah berubah tadi ya, jika dalam bentuk jika P maka Q, sudah bentuk ini ya. Oke, kita disuruh bikin notasi simbolik. Nah, lihat ini ada berapa nih proposisinya. Ada 3 ya proposisi tunggalnya. Anda berusia 17 tahun, Anda sudah menikah, Anda terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Nah, meskipun kalimat-kalimat ini mengandung kata tidak, jadi pada saat kita membuat proposisi tunggalnya, kita harus membuatnya itu menjadi kalimat yang positif ya, kalimat positif seperti ini. Anda berusia 17 tahun, nah ini ya proposisi tunggalnya, Anda berusia 17 tahun, Anda sudah menikah, Anda terdaftar sebagai pemilih pemilu ini adalah 3 proposisi tunggalnya. Maka pernyataan di atas dapat kita tulis sebagai berikut, jadi kita bisa notasikan seperti ini. Jika Anda berusia 17 tahun, M, kecuali kalau Anda sudah menikah. Kalau ada kata-kata kecuali berarti itu negasi ya. Kecuali kalau Anda sudah menikah, berarti sini adalah dan negasi dari N. Maka, ini ada maka, Anda tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Berarti sini adalah R itu adalah Anda terdaftar, maka tidak terdaftar itu adalah negasi dari R. Nah, jadi ini adalah notasinya. Nah, ini yuk kita
Untuk menerangkan mutu sebuah hotel ya, nah kita punya proposisinya ini P. P-nya itu adalah pelayanan baik. Q itu tarif kamarnya murah. R hotelnya bintang 3. Nah, terjemahkan proposisi berikut ini. Nah, kita lihat ya. Kamarnya murah, tapi pelayanannya buruk. Berarti di sini kamarnya murah apa sih? Saya tulis aja biar enak. Oke. Soalnya ya, saya punya P itu adalah pelayanan baik. Dan baik. Q tarif murah. Hotel bintang 3. Oke. Nah, kita punya kalimat ini ya. Kalimatnya itu tarif kamar murah tapi pelayanannya buruk. Tarif murah, tarif murah tapi pelayanan buruk. Tapi pelayanannya. Nah, kita bikin notasi simboliknya. Pelayanan murah tapi tarif murah tapi pelayanannya buruk. Nah, ya. Tarif murah berarti isinya adalah Q. Kalau ada kata-kata tapi berarti itu adalah dan ya. Tapi pelayanan buruk. Nah, berarti dan pelayanan buruk. Nah, ini tadi P adalah pelayanan baik. Berarti kalau pelayanan buruk berarti digasi dari P. Nah, jadi notasi simbolik tarif murah tapi pelayanan buruk berarti isinya adalah Q dan digasi dari P. Kemudian tarif kamarnya mahal atau pelayanannya baik. Oke, saya balik lagi ke slide-nya. Tarif kamarnya mahal atau pelayanannya baik namun tidak keduanya. Ingat ya, kemarin minggu lalu kita sudah membahas yang namanya exclusive or. Exclusive or itu adalah atau namun tidak keduanya. Yang ini berarti tarif kamarnya mahal atau pelayanan baik namun tidak keduanya. Ya berarti ini ya, tarif kamarnya mahal. Nah, di sini tarif kamarnya murah, berarti negasi dari Q ya, negasi dari Q. Atau pelayanannya baik namun tidak keduanya. Nah, pelayanan baik itu adalah P. Jadi negasi Q exclusive or P. Jadi ya, atau karena ada namun tidak keduanya, berarti kita menggunakan exclusive or. Yang C, salah bahwa hotel bintang 3 berarti tarif kamarnya murah dan pelayanannya buruk. Nah, kalau ada kata-kata salah, tidak benar, kalau ada kata-kata di depan ya, di depan itu ada salah, tidak benar atau apa, berarti itu menggunakan negasi ya. Nih, salah atau tidak benar, ini adalah kita menggunakan negasi. Dalam kurung bahwa hotel bintang 3, yang sih R, berarti, kalau berarti itu adalah ini ya, maka tarif kamarnya murah Q, dan pelayanannya buruk, dan negasi dari P, karena P itu kan pelayanannya baik tadi ya, berarti kalau pelayanan buruk berarti kita negasi dari P, seperti itu. Nah, jadi itu sudah. Oke, nah sekarang kita ingin mengecek apakah suatu pernyataan itu semakna atau tidak. Nah, di sini kita punya contoh ya, 2 pedagang barang kelontong mengeluarkan moto jitu untuk menarik membeli. Pedagang pertama mengeluarkan moto bahwa barang bagus tidak murah. Pedagang kedua dia ngomongnya barang murah tidak bagus. Nah, menurut kalian sama nggak sih maknanya? Yang satunya ngomong barang bagus tidak murah, barang murah tidak bagus. Apakah kedua moto pedagang tersebut menyatakan hal yang sama? Kalau kita lihat dari segi bahasa sih agak membingungkan ya. Nah, makanya kita cek dengan menggunakan
tabel kebenaran ya, lebih gampang menggunakan tabel kebenaran. Kita tentukan dulu proposisi tunggalnya ya. P itu adalah barang bagus, Q itu barang murah. Sehingga kalau kita menggunakan moto pedagang yang pertama, barang bagus, tidak murah, berarti di sini adalah P. Jika P, maka, nah kalau di sini kan Q-nya barang itu murah ya, Pak. Kalau dia ngomongnya tidak murah, berarti negasi dari Q ya. Jika P, maka negasi dari Q. Untuk pedagang yang kedua, dia ngomongnya barang murah tidak bagus. Nah, oke, barang murah tidak bagus. Berarti di sini jika Q, maka kalau ini kan P itu adalah bagus ya. Katanya di sini tidak bagus, berarti negasi dari P. Jika Q, maka negasi dari P. Nah, kita cek apakah sama atau enggak ya maknanya. Ya, sama ya. Caranya kayak yang tadi. Kita di sini perlu apa aja? P, Q, kemudian negasi P, negasi Q ya. Nah, di sini coba kita ini ya. Kita cek. Kita punya P, kemudian di sini ada negasi Q ya. Jika P-nya true, kemudian negasi Q-nya adalah false, maka dia. Jika P maka negasi Q adalah false ya. Kemudian di sininya true, di negasi Q-nya adalah true, maka dia true. Di sininya false, terus di negasi Q-nya adalah false, maka dia true ya. Di sininya di P-nya adalah false, kemudian di negasi Q-nya adalah true, maka dia true ya. Begitu juga dengan ya, jika Q maka negasi P. Kita lihat, oh berarti nilai dia ini sama ya, nilainya sama ya, false true sama nilainya. Sehingga kedua moto tadi memiliki makna yang sama seperti itu. Oke, nah capek juga ya, udah berapa jam nih? Oke, ini mungkin kalian bisa baca sendiri ya, banyak. Saya lanjut aja ke ekivalen ya, ekivalen bentuk ya. Jadi yang implikasi tadi jika P maka Q itu tuh semakna aja dengan nilai negasi P atau Q, semakna dia. Jika P maka Q itu semakna aja dengan negasi P atau Q ya. Dengan menggunakan tabel kebenaran sama nih. Sama ya, dengan tabel kebenaran dia sama. Jadi jika P maka Q itu semakna aja dengan negasi P atau Q. Nah, ini ada ya istilah converse, inverse, kontraposisi, pelajaran waktu SMA. Ini nggak semua materi ya, saya sampaikan ini saya pilih yang ini ya, yang penting-penting. Nah, tadi kita sudah tahu ya namanya implikasinya jika maka. Kalau sekarang kita akan mempelajari mengenai bi-implikasi. Apa sih bi-implikasi? Bi-implikasi itu adalah jika dan hanya jika. Artinya dia itu reverse, bisa bolak-balik. Misalnya jika P, jika dan hanya jika Q. Bisa juga kita bolak-balikin Q dan jika dan hanya jika P. Nah ini tabel kebenaran seperti ini. Dia itu akan bernilai true jika dua-duanya itu nilainya sama-sama true ataukah sama-sama false. Nih, dia itu akan bernilai true jika dua-duanya itu memiliki nilai yang sama. Sama-sama true atau sama-sama false. Karena
sifatnya biimplikasi itu dia bisa bolak-balik nih. Nih ya, P jika dan hanya jika Q itu semakna aja dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Contohnya apa ya? Jika saya perempuan maka saya pakai rok, dan jika saya pakai rok maka saya perempuan. Nah itu seperti itu maknanya ya. Biimplikasi itu dia bisa bolak-balik. Jika saya perempuan maka saya pakai rok, dan jika saya pakai rok maka saya perempuan, seperti itu. Nah, tabel kebenarannya seperti ini ya. Karena dia itu biimplikasi, bisa bolak-balik, artinya nilainya itu dua-duanya harus sama. P-nya true, Q-nya true, atau P-nya false, Q-nya false, baru dia bernilai true. Dua-dua nilainya itu harus sama. Oke. Nih ya, tadi kita mau mengecek apakah P biimplikasi Q itu semakna dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Ini kita menggunakan tabel kebenaran ya ini. Ini. Kemudian kita ngecek nih kayak gini. Nilainya sama ya, true false true, ini sama nilainya. Ini sama. P biimplikasi Q yang ini. Jika P maka Q dan jika Q maka P itu ya semakna ya. Kita lihat dari tabel kebenaran, ini semakna nilainya. Oke. Si banyak ternyata ya, wah 110 lagi mana nih? Tapi juga. Oke, nah ini minggu depan lagi ya. Minggu depan lagi. Karena kalau saya lanjutkan, saya pikir kalian sudah tidak fokus lagi. Ini saya lanjutkan minggu depan, jadi minggu depan kita lanjutkan untuk pelajaran logika yang ini. Untuk argumen ya, mengenai argumen minggu depan. Mengenai argumen. Sama himpunannya minggu depan berarti ada dua materi yang melanjutkan argumen dan himpunan. Nah, sebagai review hari ini saya akan memberi tugasnya nggak banyak-banyak, paling beberapa soal aja, paling 3 soal ya, untuk kalian latihan soal. Nanti saya akan kirim soalnya melalui PJ-nya. Tadi kayaknya ada yang WA saya melalui PJ-nya itu akan saya kirim soal untuk latihan. Nah, kalau yang materi ini kan sudah ya, kemarin ya saya share. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, karena masih bingung kali ya. Kita bisa dibaca-baca lagi. Oke, ada yang bertanya ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Soalnya kalau kuliah melalui Zoom kita nggak bisa terlalu lama ya, karena mungkin fokusnya sudah habis juga, fokusnya udah lelah ya, apalagi melihat layar komputer, kemudian duduk terus melihat komputer. Mungkin saya pikir mungkin udah lelah, sama saya juga lelah ya dari jam 9. Dari jam 9 saya ngomong terus sampai jam 2 ya, lumayan capek. Jadi kalian saya harap bisa belajar secara mandiri ya, latihan soal, kemudian membaca kembali materinya. Ini ada recordnya, nanti akan saya share di YouTube ya. Nanti kalian bisa mengulang kembali. Oke, kalau seandainya tidak ada pertanyaan, saya cukupkan saja. Ini bukan saya korupsi waktu loh ya, karena saya mengingat pasti Anda lelah, saya lelah juga. Demi kenyamanan bersama. Jadi saya cukupkan kuliahnya sampai jam
13.36 ya, harusnya kita jam 14:10, tapi saya rasa sudah tidak kondusif lagi ya, fokusnya udah kemana-mana. Jadi tolong nanti kerjakan latihan soalnya, kemudian materinya tolong diulang lagi. Nanti minggu depan kita akan bahas ya mengenai latihan soalnya. Oke, saya akhiri ya. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi